Di tempat saya mengaji belum ada bank syariah di kecamatan maupun di kabupaten. Jadi warga ngaji yang di kecamatan ini setiap ada kebutuhan meminjam atau menabung ke bank konvensional. Ustadz, bagaimana solusinya mengatasi riba yang selama ini dilakukan warga karena terpaksa? Saya pribadi setelah mendengar penjelasan Ustadz jadi gelisah dan bingung. Ustadz, mohon jawabannya agar warga yang ada di kecamatan tempat saya ngaji dapat menghindari riba. Ya, sebetulnya mudah kok. Ya, kalau memang betul-betul kita ingin mengamalkan ayat Allah dan hadis Nabi, meski di kecamatan jenengan belum ada, kan di kecamatan lain ada. Ya, tempuh ke kecamatan lain. Barang siapa yang hijrah fisabilillah, dia akan dapati bumi Allah ini luas. Coba diingat kembali ayatnya. Faman Faman yuhajir fisabilillah yajid fil ardi muraghaman katsirah wasa'ah gitu. Surat apa itu? Ada yang ingat tidak? An-Nisa ayat 100. Surat An-Nisa surat keempat ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakin tidak dengan janji Allah ini? Ya sok yakin sok mboten kan? Ini janji Allah, ketetapan Allah. Kalau kita tidak yakin dengan janji Allah, lantas janji siapa yang akan kita yakini? Janji pemilu? Jangan mau meyakini itu 100%. Kalau janji Allah tidak diyakini sepenuh hati, janji siapa lagi coba? Yang mau diyakini janji siapa lagi? Allah itu kalau sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Pasti janji Allah datang. Nah, di ayat ini Allah berjanji, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsirah wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah niatnya karena Allah, maka dia akan dapati bumi Allah ini luas dan akan dapati rezeki yang banyak. Dulu Nabi berhijrah itu dari Mekah sampai Madinah. Ya. Lan jenengan masa hijrah di Blora itu dulu hijrah sampai ke sini, sampai ke Solo 2,5 tahun, terusir dari kampung halaman. Kehilangan pekerjaan, pertanian juga hilang, hancur, ditinggalkan demi menegakkan akidah. Datang ke sini 2,5 tahun. Masa hanya antar kecamatan saja? Tidak berani.
Jauh mana antara kecamatan, beda kecamatan kalau dibanding Mekah dan Madinah? Jauh mana? Bluro dengan Solo itu bukan antar kecamatan lagi, sudah kabupaten. Jauh mana jika dibanding Bluro ke Solo dan kecamatan jenengan ke kecamatan lainnya? Kalau itu dilakukan, janji Allah akan jenengan temukan. Yajid fil ardi muraghaman katsirah wasa'ah. Akan mendapati bumi Allah ini luas dan rezeki Allah ini sangat-sangat luas. Ar-Razzaq itu Allah. Dan Allah menjanjikan orang yang berhijrah dari kemaksiatan, dari hal-hal yang terlarang, pasti dia akan mendapatkan rezeki yang sangat luas. Namun di awal akan ada ujian yang berliku. Sebagaimana dulu Nabi ketika melakukan hijrah beliau, tidak mudah. Di awal akan ada ujian. Sama dengan kita, mau hijrah dari riba, itu akan ada ujian yang berliku. Pendapatan jadi seret, ya toh? Mungkin anak sakit tidak ada biaya untuk berobat, sehingga setan masuk, loh tenan toh, kamu tinggalkan riba saiki istrimu sakit, suamimu sakit, anakmu sakit, nggak ada obat. Oh iya bener ya, wis nek ngono ribaneh weh. Ya nah. Sehingga riba dapat uang bisa pergi ke dokter periksa. Akan ada ujian. Loh tenan toh, kamu tinggalkan riba, sulit makan toh, kesana kemari kamu ngelamar pekerjaan nggak bisa toh, nggak dapet toh. Setan akan masuk seperti itu. Itulah ujian orang yang berhijrah. Maka kalau hijrah dari riba kok diuji dengan kesulitan-kesulitan, bersyukur pada Allah. Oh berarti hijrahnya dinilai oleh Allah. Dan di akhir, pada waktunya nanti Allah akan turunkan kemudahan demi kemudahan. Allah yang akan selesaikan urusan orang-orang yang berhijrah. Innallah balighu amrih. Allah pasti akan laksanakan urusannya, janjinya pasti akan dilaksanakan. Tergantung kita mau atau tidak mendapatkan janji dari Allah. Tergantung kita mau mengambil tawaran dari Allah ini apa tidak. Kita hijrah, jenengan misalkan ke kecamatan cari yang syariah, ya toh? Keluar dari kecamatan jenengan itu dinilai sabilillah. Dinilai sabilillah. Lah tawaran dari Allah ini mau diambil apa tidak? Nek mau antar kecamatan itu sangat dekat dibanding Bluro ke Solo, dibanding Mekah ke Madinah. Mujahadah tinggal mau apa tidak bermujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, pilihan ada di diri kita masing-masing. Kalau memang mau mengambil tawaran dari Allah, jihad betul, mujahadah dengan penuh kesungguhan. Lah nek mau ngantar kecamatan, apalagi ada sepeda motor, jalanan beraspal itu masih dekat gitu loh. Masih bisa ditempuh. Itu bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak meninggalkan riba. Lah pripun witekno di kecamatan saya ndak ada. Ini loh bahasa witekno ini berbahaya. Witekno ini bisa jadi kita akan tinggalkan Quran, akan tinggalkan sunnah karena witekno. Nggak witekno pripun wong nggih mboten wonten kok sing syariah. Lah kan di kecamatan lain ada. Lah witekno tebih. Lah witekno pripun nggih betah. Butuh makan. Kalau saya tidak pinjam riba, makan dari mana? Nah, bahasa witekno ini
bahaya sekali. Ini bisa mengalahkan Quran, bisa mengalahkan sunnah. Ya, secara tidak langsung bahasa witekno ini ingin menggantikan petunjuk Quran, tuntunan sunnah. Witekno ini hanya menuruti hawa nafsu karena sudah merasa penak, nyaman, berada di zona nyaman ribawi. Nah, masa menjemput neraka kok nyaman, kan aneh. Maka bersyukur hati panjenengan tadi menjadi gelisah, ketakutan dan lain sebagainya. Itu tanda peringatan tentang riba masuk ke dalam hati panjenengan. Allah buka mata hati panjenengan sehingga jenengan jadi gelisah, menjadi takut dan ingin meninggalkan riba. Bersyukurlah kepada Allah. Sekarang yang dilakukan ya tinggalkan. Apapun resiko dan konsekuensinya, apapun ujian dari Allah, tinggalkan sudah. Dengan mengharap pertolongan, rahmat dan ridha Allah. Ikhtiar insaninya ditempuh dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya. Kemudian ikhtiar ilahinya, doa mohon kepada Allah juga dilakukan secara istiqomah. Mohon pada Allah diberi kekuatan hati, kekuatan iman, kemudahan hijrah dari riba-riba ini menuju kepada rezeki yang halalan thayyibah. Mohon pada Allah sesulit apapun supaya tidak mudah-mudah dan tidak pernah lagi kembali ke praktek riba. Mohon pada Allah. Janji Allah pasti datang. Tinggal kita yakin apa tidak. Kalau tidak yakin dengan janji Allah, janji siapa lagi? Yang akan kita yakini, yang akan kita percaya, janji siapa? Manusia satu kali berjanji, potensi 10-100 kali mengkhianati. Ya, mudah-mudahan Allah beri kemudahan, kekuatan iman, istiqomah untuk hijrah dari riba. Ya. Karena perintah Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Mari kita jemput rezeki Allah secara halal dan thayyib. Kalau bisa kita lakukan, maka di dalam rezeki yang Allah titipkan, di situ ada berkah dari Allah. Meski jumlahnya sedikit, namun insya Allah full berkah. Jika uang atau pendapatan itu dihasilkan dari cara riba atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah, meski jumlahnya banyak, namun nol berkah. Karena itu namanya bukan rezeki. Nah, sekarang untuk mendapatkan berkah dari Allah ini akan ada ujian. Maka orang yang berusaha mencari rezeki halalan dan thayyiban itu akan diuji oleh Allah. Orang yang mencari rezeki tanpa cara halal dan thayyib, dia tidak akan diuji oleh Allah, tetapi diujo. Diujo, habis itu panggonan ning neraka. Nah, kita pilih diuji atau diujo. Monggo al-amru mufawwad ilaikum. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Nggih, mari kita jawab pertanyaan yang tertunda. Tanggal 20 Februari. Oh, udah mau ganti tahun kita. Mari. Yang pertama, apakah boleh sholat tahajud dikerjakan secara berjamaah? Sholat tahajud dikerjakan secara berjamaah. Kalau kita mengikuti praktek Nabi, ya, Nabi itu mengerjakan sholat tahajud sendirian. Meski pernah pada satu malam itu Ibnu Abbas menjadi makmum. Pada waktu itu Ibnu Abbas tidur di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Dan pada malam hari itu Nabi berada di
di situ. Kemudian Nabi fatawaddoa faqama summa yusolli. Kemudian Nabi berwudu, Nabi berdiri untuk sholat. Fakumtu an yasarihi, kata Ibnu Abbas, kemudian aku berdiri di samping kirinya, di samping kiri Nabi. Kemudian fa'akhadhani faja'alani an yaminihi. Kemudian Nabi memegangku dan menempatkanku di sebelah kanan beliau. Ini meski pada satu malam Nabi sholat malam, pernah Ibnu Abbas menjadi makmum, tetapi bukan berarti kemudian sholat tahajud bisa dikerjakan secara berjamaah, karena praktek dari Nabi itu senantiasa beliau mendirikan sholat tahajud secara sendiri. Ya, ada lagi.